Halo, halo. Hi everyone. Welcome. So yeah, selamat malam buat teman-teman yang udah gabung. Halo, halo. Hi everyone. Uh, Perkenalkan saya adalah Sky Arazuru. Jadi saya bakal kasih nih gitu buat market insight khususnya buat kalian yang pengen tahu kemana sih sebenarnya arah pergerakan Bitcoin gitu. Jadi event ini sebenarnya diselenggarain sama Ham Exchange. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen tahu lebih jauh mengenai Ham Exchange, kalian please bisa datang aja ke website kita, ada di ham.io. Oke, ini adalah website kita. Jadi nanti di sana teman-teman bakal uh, nemuin berbagai macam informasi. Oke. Jadi uh, kalau misalkan nanti kalian mau bertanya-tanya mengenai Ham Exchange, kalian bisa langsung aja gabung ke social media kita. Nanti aku bakal sharing di live chat. Oke. So, jadi teman-teman, aku ada waktu buat 1 jam nih buat kalian, khususnya buat teman-teman yang pengen tahu pergerakan arah Bitcoin tuh di mana sih gitu, dan kapan kita bisa buat entry buy dan kapan kita bisa buat entry sell. Jadi saat ini Bitcoin itu ada di harga 104.846.000 US dollar. Kalau dirupiahin tuh kira-kira harga Bitcoin sekarang berapa ya? Nah, sekarang kalau dirupiahin tuh harganya udah 1,7 miliar per satu Bitcoin. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen beli Bitcoin atau teman-teman pengen hold Bitcoin, teman-teman bisa beli nanti di Ham Exchange. Kebetulan nanti sebentar lagi kita akan launching di Indonesia. Oke, jadi kita akan mulai aja nih uh, analisanya. Kita bakal coba untuk menganalisa Bitcoin dulu, karena memang ini adalah mother of coin, yang dimana sebenarnya dari altcoin sendiri bakal ngikutin harga pergerakan Bitcoin pada waktu tertentu. Jadi kalau misalkan memang ada momen saat ini untuk bisa kita entry pada harga Bitcoin di 1,7 miliar, mungkin pada kebanyakan orang harga ini tuh pasti bakal mahal banget. Tapi sebenarnya mahal atau enggaknya itu relatif, karena sebetulnya kita bisa melakukan analisa market yang dimana hal tersebut bisa membantu kita untuk menentukan kapan kita akan masuk untuk membeli, dan kita bisa menentukan di mana saja harga ketika nanti kita akan jual. Oke, buat pertama tuh kita bakal coba analisa dari one day time frames. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, di drop aja di komen live chat, nanti pasti bakal aku bantu jawab. Oke, jadi buat yang pertama ini kita bakal coba untuk menganalisa di time frame one day. Di time frame one day sendiri, teman-teman, ini ada dua kemungkinan. Kenapa aku bilang ada dua kemungkinan? Karena sebetulnya banyak spekulasi yang ada ya, pada khususnya di teman-teman trader semua, bahwa sebetulnya hari ini tuh sebenarnya harusnya tuh breakout gitu loh, dan berharapnya mereka ya closing candle-nya tuh di bawah garis trend line ini, di ascending line ini. Tapi ternyata ini tuh kuat banget untuk buat support baru. Kita bisa lihat di sini ada support baru di sini ya. Oke, aku tandain warna biru. Ini adalah support satu, ini support 2, dan mungkin ini bisa jadi support 3 gitu. Jadi ini tuh ada 3 wave yang nanti bakal coba untuk naik ke atas. Di mana sih sebenarnya nanti bakal ketemu patternsnya? Oke, jadi
ini akan ketemu patternnya teman-teman kalau kita misalkan cek nanti di sini. Nah, kelihatan kan? Kelihatan kan? Oke. Nah, jadi di sini tuh apa namanya, teman-teman bakal 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 ngelihat bahwa sebetulnya ada pola ascending triangle di sini. Oke. Ascending triangle. Di sini aku coba gedein teksnya. Oke, di sini ada pola ascending triangle. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman yang belum tahu mengenai pola ascending triangle itu apa, jadi ascending triangle ini adalah pola grafik yang sering digunain sama beberapa analisis technical untuk mengidentifikasi potensi kelanjutan tren naik atau bullish pada suatu aset. Nah, pola ini tuh terbentuk ketika harga aset terus mencoba untuk menembus level resisten, namun bisa jadi padahal pada momen tersebut bisa jadi sukses untuk menembus resisten atau balik lagi ke level support. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada resisten, di sini jelas ada resisten. Oke, di sini tuh ada resisten. Aku buka di time frame daily. Oke, jadi ini tuh jelas ya. Ini tuh jelas ada resisten di sini. Sorry, aku bakal coba cek di sini. Ini jelas di sini tuh ada resisten. Oke, di sini ada resisten. Terusnya di sini kita juga lihat ada support, ya. Ada support. Oke, terusnya di sini juga jelas banget. Ini bakal jadi support baru. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat polanya saat ini, ada kemungkinan bahwa harga Bitcoin akan cenderung naik. Seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya di sini harus mencoba untuk melakukan retest kembali. Oke, di sini harus melakukan retest kembali. Di sini. Oke. Jadi bisa jadi pola nanti yang akan terjadi pada Bitcoin di time frame one day itu akan menjadi sebuah hal yang cukup menarik, teman-teman. Kenapa aku bisa bilang ini menjadi sebuah hal yang sangat cukup menarik? Karena sebetulnya di sini akan jelas, oke, entah itu bakal terjadi pada apa namanya, pada tanggal 14, 15 atau 16 atau 17 atau 18. Intinya adalah di sini akan menjadi pola double resistance. Oke. Di sini bakal akan terjadi pola double resistance yang dimana sebetulnya ketika double resistance ini terjadi, oke, di area ini ya, di area ini, oke, ini akan mengalami rejection. Nah, jadi sebenarnya double resistance patterns itu apa sih? Oke, jadi kalau misalkan double resistance itu adalah sebuah pola yang menunjukkan bahwa harga aset telah gagal menembus resisten secara lebih dari satu kali, yaitu maksimum 2 kali. Oke, pola ini tuh sering kita gunakan khususnya buat trader-trader. Kalau teman-teman adalah seorang trader pasti teman-teman tahu. Ini tuh sebenarnya lebih mengarah untuk mengindikasikan adanya potensi pembalikan tren dari uptrend ke menjadi downtrend. Tadi kan kita udah menganalisa nih bahwa sebetulnya di sini ada support yang sangat kuat, makanya kita bakal mengalami momen uptrend. Jadi ketika nanti di sini ada rejection karena ada resisten di sini, udah pasti akan ada perubahan jadi downtrend kembali pada time frame one day. Jadi di sini akan ada pola yang namanya itu double resistance atau double tops,
Jadi kalau aku rasa di sini bakal akan ada namanya itu double top patterns. Jadi yang sebetulnya ini adalah harga peak dari Bitcoin di resisten sebelumnya dan akan membuat peak resisten di pola yang saat ini terjadi. Jadi bisa jadi nanti Bitcoin mengalami dua. Oke, jika resisten ini kuat untuk ditembus, maka ada possibility untuk harga Bitcoin lebih naik. Tapi jika gagal, udah pasti harga Bitcoin pasti bakal akan turun. Nah, di momen ini kita harus berhati-hati. Oke. Setelah kita udah tahu arahnya nih ya dari time frame one day, kenapa sih sebenarnya harus melakukan trading di time frame one day? Jadi kalau misalkan kita lihat teman-teman, kalau kalian adalah seorang trader, lebih baik kalian tuh harus menentukan dulu arahnya tuh sedang uptrend atau sedang downtrend. Jadi ketika kalian sudah tahu pada time frame one day ini sudah mengalami uptrend, kalian sudah harusnya tuh memilih untuk melakukan posisi buy dibandingkan posisi sell. Setelah itu kita akan mencoba untuk detail lagi dengan cara membuka time frame 15 menit. Oke. Nah, time frame 15 menitnya tuh di sini jelas banget kalau teman-teman perhatiin. Di sini tuh kita lagi ada di posisi yang sebetulnya ini tuh sangat-sangat buat kita deg-degan. Apakah di sini akan ada terjadinya reversal atau kenaikan kembali ke atas, atau memang sebetulnya ya sedang set away pada posisi kali ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya resisten sudah terjadi di sini, support sudah terjadi di sini. Di sini juga hampir membuat double top atau double resisten, tapi kemudian ada rejection di sini. Kenapa ada rejection dari sini? Jadi teman-teman harus tahu bahwa sebetulnya ada dua double resisten yang terjadi di Bitcoin pada time frame 15 menit. Oke. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada resisten. Oke, di sini juga ada resisten. Oke, kemudian ini reject, akhirnya turun ke bawah. Oke, akhirnya turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ada support yang sangat kuat banget buat Bitcoin di daerah sini. Makanya kalau aku rasa sebetulnya saat ini Bitcoin itu bakal bertahan di area level. Boleh dibilang area ini adalah VVG. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu atau udah familiar, kalau ada yang tahu ya, VVG ini apa sih? VVG ini adalah fair value gap. Fair value gap itu adalah suatu zona atau area ya pada grafik harga yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Jadi zona ini terbentuk harga bergerak dengan sangat cepat ke suatu arah, baik itu naik ataupun turun, sehingga misalkan gap yang dimana sebenarnya kalau kita lihat saat ini adalah waktu yang tepat dan bagus banget kalau kalian mau mengakumulasi pembelian harga Bitcoin. Gitu biasanya FVG ini hadir biasanya untuk mencari support atau resisten untuk melanjutkan kenaikan atau penurunan harganya pada sebuah aset. Nah, jadi di sini tuh udah jelas banget nih teman-teman kalau kita lihat hari ini. Oke, di sini tuh adanya pantulan ya. Di sini tuh adanya pantulan nih di sini. Tuh makanya Bitcoin nih kalau menurutku, kalau menurutku ini ada potensi untuk naik. Naiknya kemana sih? Naiknya tuh bisa jadi nanti ke area sini. Gitu. Nah, kita tinggal hanya mengidentifikasi support ataupun resisten yang udah dibuat dalam time frame 15 menit ini. Kalau misalkan kalian memutuskan pengen jadi daily traders.
Oke, pertama kita bakal coba ada resisten di sini. Oke. Kedua, kita bakal coba untuk lihat lagi apakah ada support. Tentunya ada support di sini. Terusnya ada resisten lagi di sini. Oke. Dan kita ada resisten lagi di sini. Di sini ada support lagi. Oke. Di sini ada resisten lagi. Oke. Di sini ada support lagi. Di sini ada support lagi, oke. Di sini ada resisten lagi, oke. Di sini ada support lagi. Di sini ada resisten lagi, dan tentunya di sini ada resisten lagi. Nah, kenapa sih sebenarnya kita perlu banget untuk menganalisa support dan resisten yang terjadi di time frame 15 menit? Jadi sebetulnya kalau kita lihat teman-teman, harga Bitcoin itu sebenarnya pergerakannya bakal balik lagi ke arah support ataupun resisten. Makanya sebenarnya kalau kita lihat saat ini ya, ini coba aku buat dulu garis support sama resistennya. Oke. Nah, di sini tuh jelas banget teman-teman bahwa sebetulnya pergerakan harga Bitcoin tuh ya di sini-sini aja. Oke. Setelah kalian udah bisa mengidentifikasi play area ataupun area bermain dari Bitcoin, ketika kalian mau entry, kalian bisa menentukan di mana waktunya kalian buy ataupun kalian sell. Dengan cara kalian bisa coba dengan menggunakan rectangle ataupun persegi di sini. Kalian kan sudah identifikasi nih. Oh iya, ada resisten di sini, ada resisten di sini, oh ada support juga di sini. Berarti artinya oke, ini adalah zona kalian untuk menentukan area buy dan area sell. Tentunya kita bisa mengidentifikasi di sini adalah contoh misalkan, oh ini adalah buy area misalkan. Contohnya seperti yang kita mau lakukan sekarang. Oke, ini adalah buy area. Di sini kita tinggal ambil aja nih take profitnya tuh mau ambil di mana gitu. Contoh misalkan, oh ya udah aku misalkan buy area aku di sini deh misalkan. Karena harga Bitcoin di sini tuh udah udah bagus nih gitu. Aku tinggal cari aja line-nya, aku tarik dari atas, oke, di mana nantinya kira-kira Bitcoin akan mantul. Oke, contoh misalkan dari sini kita udah lihat ada resisten, berarti ada percobaan Bitcoin akan kembali ke arah sini gitu. Kenapa aku bisa tahu bakal balik lagi ke arah sini? Karena di sini udah ada jelas. Di sini ada support, oke, di sini ada resisten. Bisa jadi harga Bitcoin akan mencoba untuk ke sini untuk menembus ke atas atau nanti bakal ada rejection ke bawah. Jadi aku bisa untuk melakukan scalping trading. Contohnya, aku bakal mau beli Bitcoin area sini di area $104.000, 549 sampai dengan 104, 968.000 dolar. Oke, dari garis-garis yang sudah aku buat berdasarkan support dan resisten, aku akan mencoba untuk membuat ini sebagai take profit area kalau kalian mau menjadi scalping trading. Oke, take profit area 1, take profit area 2. Oke, di sini mungkin bisa menjadi take profit area 3 ataupun di sini menjadi take profit area 4. Oke, dan di sini bisa menjadi take profit area 5. Jika ini berlaku ketika candle ini berhasil menembus garis biru yang aku buat, teman-teman. Oke, ini garis biru yang aku buat, teman-teman. Jadi kita harus perhatikan ya, apakah Bitcoin berhasil untuk menembus garis biru ini, gitu. Apakah Bitcoin berhasil menembus garis biru ini? Kalau misalkan trendline-nya ini yang kita buat ini adalah sebuah patokan, tentu ini bisa jadi sebuah patokan. Makanya teman-teman harus hati-hati bahwa sebetulnya ketika memang kalian merasa bahwa sebetulnya kok aku kadang-kadang miss sih, aku udah prediksi nih harganya tuh bakal naik, kok ternyata turun. Makanya itu aku harus memberikan informasi bahwa sebetulnya harus selalu dicek kembali pada time frame one day-nya. One day-nya itu
mengidentifikasi apakah sedang terjadi uptrend atau sedang menjadi downtrend. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kita udah lihat bahwa sebetulnya di one day time frame itu uptrend. Maka seharusnya teman-teman tuh harus lebih banyak mempersiapkan untuk melihat potensi peluang untuk membeli dibandingkan menjual. Nah, di sini aku udah coba kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah salah satu metode buat kalian meskipun kalian belum punya basic knowledge yang cukup mumpuni untuk jadi seorang trader, tetapi kita sudah bisa dan kita sudah mampu untuk membuat outlook trading kita sendiri. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode yang tadi aku sharing. Kita bisa menentukan di mana support dan resisten kecil. Kita coba untuk buat garis-garis seperti ini. Kita coba identifikasi di mana resistennya itu berada. Oke, kita coba identifikasi di mana support yang kuat itu berada. Setelah itu kita baru bisa lebih detailing menggunakan time frame kecil untuk menentukan di mana area buy dan di mana area sell. Kalau ditanya bisa nggak sih kalau misalkan aku mau sabar aja deh, aku mau nunggu di sini aja buy area, tentunya bisa. Jadi kalian tinggal menentukan aja di mana kalian mau take profit. Kalau misalkan aku mau bikin di sini bisa nggak dari harga sekian sampai sekian? Oh tentu saja bisa. Jadi memang tidak ada batasan, itu kembali lagi menurut analisa kalian. Kalau aku bisa bilang, kalau bisa jangan terlalu greedy. Kalau bisa kalian udah cukup, ya kalian take profit aja gitu. Jadi jangan kalian maksain, bakal bagus gak ya, terus aku hold dan lama sebagainya. Nanti kalian bakal jadi rugi gitu teman-teman. Jadi ini analisa yang aku kasih buat Bitcoin. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, aku pengen coba untuk ini nih pengen coba untuk trading atau pengen belajar trading, bisa banget teman-teman kalian bisa langsung aja gabung ke grup Telegram HAM. Kebetulan kita bakal terus adain live session ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detail mengenai cryptocurrency, misalkan contoh, aku pengen banget nih tahu tentang cryptocurrency tapi aku nggak ada komunitas ataupun aku nggak ada teman buat ngajarin. Kalian bisa langsung aja untuk gabung ke acara ini gitu loh. Jadi kita bakal adain live trading bareng. Nanti juga kita bakal adain giveaway dan sebagainya. Nah, ini tuh adalah market outlook dari Bitcoin teman-teman. Jadi kalau aku sendiri, aku bakal coba untuk waiting karena bisa jadi nanti di time frame 1 hour-nya juga berbeda gitu. Dan aku belum coba untuk menjelaskan secara detail mengenai apa yang bakal aku lakuin gitu, khususnya buat analisa ini. Kita bakal coba cek sama-sama apakah prediksi kita pada malam ini kita bakal betul gitu loh prediksinya. Kalau aku sih melihat bahwa sebetulnya arah Bitcoin itu bakal terus naik ya. It should be going hit to this price area level or this price area level. So basically the Bitcoin is still on the uptrend. So please be careful. Kalau misalkan kalian pengen coba untuk trading di future trade or whatever it is, kalian tetap menjaga stop limitation, angka kerugian kalian jangan sampai kalian menjadi rugi. Oke, jadi itu buat teman-teman. Ini adalah market outlook buat Bitcoin. Jadi bisa jadi kalau kalian nggak mau greedy, kalian bisa coba untuk take profit di area take profit 2. Aku rasa ini possibility-nya ada untuk next ini gitu. Cuman kalau misalkan kalian pengen short, ya mungkin kalian bisa coba short gitu. Cuman kalau aku lihat di sini marketnya masih sangat cukup kuat, jadi aku rasa harusnya market ini khususnya di Bitcoin itu naik. Oke, so kita bakal coba untuk analisa yang kedua dari Ethereum. Seperti biasa teman-teman,
kita harus coba untuk menganalisa dari time frame one day. Kenapa harus time frame one day? Tadi aku udah jelasin bahwa sebetulnya kita bisa melihat secara gamblang pergerakan market akan bergerak ke arah mana. Karena ketika one day ini turun, udah pasti time frame di bawahnya akan mengikuti menjadi downtrend. Dan ketika market one day ini naik, udah pasti time frame di bawahnya akan menjadi ikutan uptrend juga. Nah, kita bisa lihat buat teman-teman di time frame one day ini sudah jelas banget bahwa sebetulnya ada breakout moving ya dari Ethereum. Kita bisa lihat di sini ada satu, oke, resistnya 2, oke, kemudian di sini adalah titik ambang batasnya. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya yang tadi aku bilang teman-teman, kita bisa mengidentifikasi bahwa sebetulnya di sini tuh ada dua support, ada double bottom ya. Jadi kalau misalnya kita ambil di sini, ini sebenarnya adalah penentuan kemarin. Kenapa harga Ethereum tuh bisa sangat laju banget di sini dan kenapa bisa ketahan di sini, gitu. Nah, teman-teman tuh harus perhatiin one day ini tuh sangat berpengaruh banget kalau kita mau trading. Di sini tuh kita ada apa ya? Ada support di sini nih teman-teman. Di one day ini ada support di sini ya. Di one day itu ada support di sini. Jadi nggak bisa langsung kayak Ethereum itu bakal terus gerak cepat. Makanya kenapa Ethereum ini tuh ada rejection nih di area sini gitu. Karena dia bakal mau coba untuk bangun support dan resisten baru di sini. Jadi kalau misalkan bisa dibilang harga Ethereum ya terendahnya itu ada di harga ya di 2128 ini. Ini harga terendah gitu. Sedangkan ini adalah harga tertinggi gitu. The big price for next week maybe it should be on this price area levels. Okay, and this is the lowest one, the lowest price for the Ethereum as well. So we can try to identifying that it should be easy for us to know that where should be Ethereum will be going on. Okay, because we have just identifying this is the peak price of the Ethereum and this is for the lowest price for the Ethereum. So we can try to moving to minute time frames. Maybe we can try to identifying and we know exactly what should we do, especially for this week. And setelah kita coba untuk identifikasi, di sini udah lihat di sini ada breakout ya teman-teman. Terusnya habis itu arahnya naik. Di sini juga akhirnya terhenti karena ada support di sini. Oke, dan sekarang harganya kalau kita lihat dari time frame 15 menit itu mengalami ya penurunan ya. Kenapa ada penurunan? Ya kita udah tahu nih teman-teman bahwa sebetulnya di mana di time frame 15 menit pada sebelumnya ya. Di sini, di sini itu tuh ada support di sini ternyata gitu, ada support. Ya udah kalau misalnya kita udah tahu di situ ada support, berarti selanjutnya adalah kita coba untuk bikin trend line di sini. Ini buat teman-teman nih aku ajarin cara untuk bikin market outlook sendiri. Oke, kita jangan lupain juga di sini tuh ada resisten, kita harus buat line lagi. Terusnya di sini ada support, oke. Di sini ada support, oke. Di sini ada resisten, oke. Di sini juga ada support. Oke, di sini juga ada support. Oke, di sini juga ada support teman-teman. Di sini juga ada resisten. Di sini juga ada resisten. Oke, di sini juga ada resisten. Oke, terusnya di sini juga ada resisten. Dan di sini juga ada resisten. Nah, setelah kita buat ya support dan resistennya, sebenarnya kita baru nanti bakal mengerucut nih. Gitu biasanya kalau buat trader-traders ya mereka biasa gunain Ascending Triangle, Descending Triangle. Mungkin nanti kita bakal coba untuk melakukan aplikasi mengenai Fibonacci pada live trading session selanjutnya. Tapi untuk malam ini aku bakal coba untuk memberikan hal-hal basic dulu, terutama buat teman-teman yang baru ngerti ataupun belajar kripto. Jadi aku belum terlalu memberikan informasi yang cukup expert. Aku hanya memberikan hal yang basic, yaitu adalah mengenai support dan resistance. Oke, dari tadi kita selalu bahas mengenai support dan resisten, oke. Jadi sebenarnya support itu apa sih? Oke, jadi dalam dunia trading teman-teman, oke,
dalam dunia trading ya teman-teman, aku bakal coba untuk copy dulu di sini sebentar. Oke. Support itu adalah apa ya? Kalau boleh dibilang support itu sebenarnya terjadi ya, terbentuk seperti ini itu dipicu karena adanya permintaan atau demand pada area tersebut dari market. Jadi boleh dibilang apa namanya itu adalah salah satu hal yang berfungsi sebagai batasan bawah atau bisa kita yakini di situ adalah maksimum level price untuk harga tidak lebih jauh di level berikutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tuh berarti demand-nya tuh banyak banget. Oke, pembelinya tuh banyak banget. Orang-orang tuh lebih banyak untuk ngebeli Bit Ethereum tuh di area sini. Jadi harganya tuh jadi naik gitu. Nah, terusnya kenapa hal ini bisa terjadi, teman-teman? Ini sebenarnya gampang banget. Kita bisa identifikasi. Oke, teman-teman harus ngelihat bahwa ada previous support di sini yang kuat. Oke, teman-teman harus cek. Makanya kenapa aku bikinin line-line ini banyak ya. Karena aku pengen tahu aja apakah di sini ada support atau di mana ada support. Nah, pas kita cek bahwa sebetulnya di sini tuh ada support lagi teman-teman. Di sini ada support, di sini ada support. Oke, di sini ada support, di sini ada support. Makanya kenapa ada harga kenaikan yang cukup kuat di sini. Oke, dan kenapa di sini ada rejection? Oke, kenapa di sini ada rejection? Sebenarnya jawabannya sih simple teman-teman. Jadi candle ini dia itu nggak bisa serta merta untuk terus naik-naik ataupun terus turun-turun. Oke, kuncinya adalah support sebelumnya, sebelum candle ini terjadi itu adalah barrier untuk sebuah aset melakukan kenaikan. Kalau misalkan lagi uptrend naik kayak gini ya, support itu jadi kayak obstacle-nya dia. Kebalikannya ketika downtrend. Ketika penurunan, resisten itu menjadi obstacle-nya dia. Sebenarnya itu aja sih. Kalau kalian pengen lebih mudah mengerti gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi naik kayak gini nih, kalian harus ngeliatin tuh supportnya tuh ada di mana aja sih. Oh, di supportnya ada di sini nih gitu. Coba deh aku bikin garis line-nya deh gitu. Aku pengen tahu nih gitu, apa benar di sini tuh ada halangan untuk Ethereum jadi naik. Oh iya, di sini ada halangan untuk naik. Kenapa? Ada rejection di sini. Di sini tuh ada support. Oke, di sini tuh ada support. Nah, kan ketemu di sini. Kan di sini ada support. Gitu. Bisa jadi, bisa jadi kalau kita cek nanti di time frame 30 menitnya, ya udah ini nanti bakal mau mengarah kemana, kita harus menunggu nih bareng-bareng. Seperti biasa, aku bakal coba untuk tarik di sini. Oke, kita bisa ngelihat bahwa sebetulnya di sini udah jelas nih ya, mulai awal-awalnya kita pengen coba untuk ngambil trend line-nya. Nah, kita tinggal nunggu nih. Bisa jadi ya nanti di sini. Nah, kita udah tahu nih, oh iya, ini udah mencoba 1, mencoba 2, dan mencoba 3. Di sini aku lihat ada support. Oh, berarti bisa jadi nanti kalau misalkan support, bisa jadi nanti bakal ketemu resisten di sini. Contohnya seperti apa sih? Ya, contohnya seperti yang tadi. Oke. Di sini nih teman-teman nih. Tuh, ada support, terusnya tiba-tiba dia langsung bikin resisten. Gitu. Resistennya pun gak cuma 1 sebenarnya. Ini ada 2 lagi di sini. Cuman dia kuat akhirnya nembus. Nah, jadi teman-teman tuh bisa ngelihat bahwa sebetulnya bisa jadi pergerakan harga Ethereum itu pasti bakal coba untuk sini. Oke. Dia akan bergerak maju untuk terus ke atas. Oke, atau dia bakal lagi untuk menuju ke bawah. Kalau misalkan dia ada rejection ya di sini. Oke, teman-teman. Kalau misalkan dia ada rejection, wait, aku coba kalau misalkan ada rejection, berarti di sini berarti akan turun lagi. Oke. Kalau misalkan di sini berhasil, ini pasti bakal ada
naik lagi. Nah, cuman masalahnya di sini tuh nggak serta-merta gampang langsung naik tuh gitu. Bisa jadi, oke, bisa jadi saat ini apa namanya harga Ethereum ya, teman-teman, itu bisa jadi kayak lagi konsolidasi di sini, lagi coba untuk apa namanya untuk bikin ya di sekitar area sini lah ya, kalau aku pikir kayaknya ini bakal coba untuk apa namanya set away lah di sini. Oke, ini bakal coba untuk set away lah nanti di sini nih, daerah sini. Ini bakal coba untuk set away di sini. Habis itu dia bakal coba untuk bikin apa namanya kenaikan, pelan-pelan pola kenaikan. Habis itu baru dia breakout dan dia akhirnya naik. Bisa jadi seperti ini. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang harusnya ini tuh masuknya tuh di area waiting and see. Gitu. Apakah dia mau turun lagi ke bawah? Oke, set away di sini. Oke. Baru itu kita baru bisa menentukan kemana harga Bitcoin itu bakal terus berjalan. Kalau aku rasa sih harusnya Bitcoin kalau misalkan kuat naik, Ethereum juga pasti bakal kuat naik ya, gitu. Karena kita lihat juga tadi teman-teman, Bitcoin sekarang tuh udah mulai coba untuk naik ya, tuh. Bitcoin udah coba untuk mulai naik nih teman-teman. Jadi kalau kalian tadi nanti buy area di sini, harusnya kalian bisa take profit di sini atau take profit di sini. Nah, sedangkan kalau aku lihat juga hal yang sama ya di sini. Kalau misalkan aku lihat di sini Ethereum kuat, oh ya udah berarti bisa jadi, oke, bisa jadi another skenario-nya adalah ya Ethereum bakal coba untuk naik ke atas nih, teman-teman tuh. Ya, di sini tuh udah ngelihat jelas di sini. Oke. Jadi kita bisa nentuin nih, oh ya udah misalkan aku pengen bikin di sini play area aku deh, aku mau coba untuk entry. Ya udah berarti di sini aku tinggal bikin aja buy area. Oke. Buy area. Di sini aku bakal tentuin sini sebagai take profit level 1. Oke. Terus ya di sini sebagai take profit level 2. Oke. Nah, ini cukup lumayan ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini di mana di price range sebentar. Ini harusnya bahasa Inggris, aku gak biasa pakai bahasa Indonesia. Lupa di mana ya price range ya. Oh, ini nih tentang harga. Oke. Di sini tuh udah lumayan banget ya, 1,8% teman-teman. Kalau kalian ambil di sini harusnya lebih lumayan lagi. Oke, 3,56%, ada kenaikan 92. Kalau kalian main features ya lumayan banget nih gitu. Tapi kalau kalian lebih suka spot ya boleh juga. Dan di sini adalah take profit area 3 tentunya. Dan di sini take profit area 4. Ini kalau menurut aku ya teman-teman. Gitu. Jadi kita bisa coba untuk lihat, kalian bisa nentuin sendiri di mana kalian pengen coba untuk take profit. Gitu. Cuman aku rasa take profit 2 sama take profit 3 ini cukup selama apa namanya harga dari apa tuh namanya si Ethereum ini bakal coba untuk nembus ke sini ya teman-teman ya. Nanti bakal coba untuk kayak gini nih biasanya, kayak gini tuh. Dia akan coba untuk breakout, habis itu sideways, habis itu dia bakal coba untuk naik lagi gitu. Aku bakal coba untuk kasih gambaran ya. Jadi kalau kita lihat di time frame lebih kecil saat ini ya pasti bakal susah nih naiknya. Gitu, pasti bakal susah naiknya, tapi kemungkinan besar ya memang bakal naik. Kenapa aku bakal bisa naik? Ya karena memang tadi kita udah lihat bahwa sebetulnya di area one day itu memang ya harusnya naik gitu. Kenapa harusnya ada naik? Kebalik lagi kedua, aku bakal coba untuk kasih namanya tuh moving average. Oke, di sini aku bakal coba untuk bikin moving average 200. Oke. Di sini aku bakal coba kasih moving average 50. Kita bakal coba untuk cek teman-teman, apakah betul kita bakal coba untuk cek di one day. Oke, kita bakal coba cek di one day. Kayaknya lebih susah dicek di 4 day. Oke,
Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa sebetulnya di sini tuh ada moving average 200 ya. Oke, di sini tuh ada moving average 200 nih, teman-teman, di sini. Oke, moving average 200 tuh harganya tuh di 2575 nih, moving average 200. Sedangkan kalau di moving average 50 itu harganya di 2604. Kalau kita tadi coba untuk identifikasi dari take profit area level 1 yang kita buat, itu pas banget nih momennya ketika target profit kita itu dekat dengan moving average 200 gitu. Dan kita lihat sendiri teman-teman di sini candlenya tuh jauh ke bawah, dan ini ada moving average 200, dan kita lihat bahwa sebetulnya grafik yang ditunjukkan ini masih uptrend. Sehingga candle yang bergerak pada saat ini itu memang sangat diharuskan mendekati area ini gitu. Jadi kita bisa ambil nih teman-teman di sini untuk garis line, dan kita bakal coba untuk balik lagi ke time frame 15. Nah, di sini teman-teman. Di sini jelas banget. Oke. Berarti di sini bisa kita bilang bahwa sebetulnya apa namanya uh, uh, patokan dari EMA50 pada time frame daily ini adalah EMA200 dari time frame daily, seperti itu. Jadi aku rasa ini adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggu buat kita nantinya, apakah menentukan harga Ethereum itu bakal terus naik atau turun gitu. Cuman as a daily trader kita juga bisa melihat bahwa sebetulnya saat ini memang mencoba untuk naik, mencoba untuk kembali ke area moving average 200 di sini. Makanya aku lihat bahwa sebetulnya bisa jadi nanti moving average bakal terus bergerak ke bawah, dan akhirnya moving average 50 ini bakal mencoba untuk ngikutin ke atas. Kayak gitu teman-teman, gitu. Seperti ini perkiraanku. Dan kenapa ini ada penurunan? Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada mini dead cross. Terus saya di sini juga udah confirm banget nih di sini ini ada mini golden cross gitu. Jadi ini bisa untuk market naik, dan ya di sini kita bisa lihat marketnya turun. Jadi ini hanya penurunan hanya sementara, bukan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, jadi teman-teman di sini adalah market outlook dari Ethereum. Moga teman-teman bisa ngelihat ya. Jadi maaf banget kalau misalkan banyak coretan-coretan. Aku rasa teman-teman moga nggak apa namanya nggak pusing ya gitu. Jadi buat teman-teman kalau kalian ada pertanyaan mohon diinfo. Jadi ada yang tanya marketnya lagi merah ya. Iya, marketnya lagi merah gitu. Makasih ilmunya, iya sama-sama. Semangat, makasih, iya sama-sama. Ya, marketnya lagi merah. Penjelasannya mudah dipahami, iya terima kasih kakak Zouching. Baru mulai kan? Iya baru mulai. Tapi sekarang udah mau selesai sih. Kita masih ada 15 menit lagi yang bakal kita luangin waktunya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau misalkan emang pengen nanya-nanya nih di last minute kita, aku bakal jawab gitu dari pertanyaan teman-teman semua. Kira-kira ada yang mau nanya gak? Misalkan kayak apa nih gitu, ham actions itu apa, atau seperti apa, atau kalian pengen belajar trading atau seperti apa, kalian boleh tanya-tanya. Ataupun kalian mau nanya aset yang lain, itu boleh banget teman-teman. Di sini tuh memang live session yang kita bikin ya, khususnya di HAM Indonesia ini difokuskan untuk membuat bahwa sebetulnya kita mau mengedukasi secara menyeluruh, khususnya buat teman-teman yang ada di Indonesia. Karena kalau aku bilang HAM Actions ini kita bakal full operation di Indonesia, doain aja semuanya bakal lancar. Kita boleh dibilang adalah first crypto exchange yang memang sebetulnya fokus pada kesehatan ya, dan belum terlalu banyak juga. Dan kalau boleh dibilang bahwa sebetulnya ya kita memang crypto exchange sih, jadi kita bukan project token crypto ya teman-teman. Kita adalah crypto exchange. HAM itu adalah crypto exchange, bukan project token. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa sebetulnya ya ini seperti
crypto exchange pada umumnya, sama seperti Indodex, sama seperti rekeningku, sama seperti toko kripto, sama seperti Binance, sama seperti Bitget, sama seperti KuCoin. Nah, cuman perbedaannya adalah kita memang sangat fokus di sektor kesehatan juga gitu. Jarang tahu orang Indo yang gini, seringnya orang luar. Emang iya Kak Fitri. Banyak kok orang luar yang jago kok. BTW, coba Kak Bitensor. Oke, coba aku tampung dulu ya Kak Abdul Hamid. Kak Fitri nih, BTW Bang di Solana sekarang oke nggak sih misal mau masuk langsung gitu, apa kudu nunggu beberapa saat lagi? Nah, aku bakal coba untuk kasih gambaran Solana dalam waktu singkat ya Kak Fitri. Sama Bang Abdul Hamid, aku bakal kasih tahu juga nih sama Bitensor juga nih. Jadi dua pertanyaan itu aku bakal jawab di sisa waktu yang nanti aku punya ya, sekitar 12 menit lagi. Ini infonya bagus sih, bakal nyoba nanti di rumah. Terima kasih Kak Fira Nurul. Kak Fitra kata masnya drop IDX-nya. Oke, jadi kenalan gitu. Oke, teman-teman, aku bakal coba untuk drop di Solana dulu ya, karena kebetulan aku juga habis ngeliat market. Baik lagi nih buat Kak Fitri. Kak Fitri kan ngelihat ya bahwa sebetulnya kan di sini ada support nih Kak. Oke, di sini juga ada support Kak. Jadi sebenarnya kita udah masuk ke area double bottom. Kayak gitu Kak. Kalau misalkan kita masuk ke area double bottom di sini ya. Oke, di sini ada support, di sini ada support. Kakak tuh sebenarnya tinggal ngeliat aja resistennya tuh yang belum ada temennya tuh di mana. Oke, di sini kita udah lihat. Oke, di sini udah ada temennya nih, gitu. Ketemu temennya di sini. Di sini belum ada, sini belum ada, di sini belum ada, di sini belum ada, ini belum ada, ini belum ada. Jadi kita bisa berasumsi bahwa sebetulnya ini adalah play areanya Solana nih Kak. Oke, jadi ini adalah kalau boleh dibilang ya, ini adalah harga tertingginya dan ini adalah harga terendahnya. Jadi kamu tuh punya rentan harga perbedaan itu sekitar $48 dari harga terendah sampai dengan harga tertinggi. Oke, kalau misalkan kamu mau beli di area sekarang itu oke banget kalau menurut aku. Kenapa? Karena bisa jadi, oke, selanjutnya harga harga Sol ini akan menyentuh ke area sini nih Kak. Di sini tuh udah jelas banget nih ada support di sini. Oke, bisa jadi nanti akan buat resisten baru nih di area sini. Tuh, di harga 159. Jadi kalau misalkan let's say kamu beli harga Sol sekarang di $145, terus habis itu misalkan drop nih 140, ya udah nggak apa-apa. Kamu floating minusnya itu cuma $5, nggak masalah gitu loh. Kamu nanti bisa tunggu lagi di harga paling bawah banget gitu. Di mana mungkin bisa nanti di daerah sini gitu. Tapi nggak apa-apa. Aku rasa ini worth it banget untuk dicoba. Kenapa? Karena rewardsnya ini kalau misalnya kamu benar-benar marketnya naik, ya kamu bisa punya profit yang cukup lumayan. Kenapa aku bisa bilang cukup lumayan? Kita bisa ngelihat ya di sini teman-teman. Sebentar, aku lupa ya di sini. Oh iya nih, rentang harga. Rentang harga kalau kamu beli dari sini, let's say, oke ini buy area kamu ngambil dari sini aja, itu 8% Kak. Ini worth it banget gitu. Resikonya tuh sebanding kalau menurut aku. Jadi bisa jadi kamu buy areanya tuh daerah sini, kamu bisa buy area sini di 146. Oke. Habis itu misalkan kamu stop lossnya di sini nih. Di area 140, nggak apa-apa kok, cuma $6. Tapi kalau misalkan ini benar, oke, kamu bisa lihat tuh perbedaannya 146 sampai 159, berarti sekitar lebih dari $10. Ini worth it banget. Dan sekarang kalau kita lihat dalam durasi time frame one day ya, ini masih uptrend kok. Ini masih uptrend kok. Gitu, ini masih uptrend. Jadi kita tinggal nunggu aja nih final peaknya tuh di mana. Oke, kita bisa ngelihat dari sini. Oke, kemudian nanti kita bakal coba untuk buka time frame 15 menitnya di sini. Kita bisa ngelihat. Nah, di sini tuh kelihatan tuh, Kak. Tuh, oke. Di sini udah jelas banget. Satu ya, dua, nih. Oke, scanning dan scanning triangle-nya nanti kita bakal coba bikin. Ya bisa jadi nanti bakal ke arah sini nih, Kak. Kalau misalkan buat Solana. Gitu di area 159. Jadi aku pikir kayaknya harusnya Solana tuh naik ya. Oke.
Nah, yang terakhir tuh aku mau coba untuk Kak Abdul Hamid nih. Bitensor itu tikernya apa ya? Bitensor. Tau. Oke. Nah, Tau. Di Tau tuh sebenarnya teman-teman kita lihat ya. Ini tuh ada apa namanya? Ada sebuah kenaikan kemarin dari sini ya. Dari harga 164 nih teman-teman di sini. Oke, 164 kita bisa lihat bahwa sebetulnya di sini tuh ada support kuat nih. Satu, dua, tuh ada support kuat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini bahwa sebetulnya kita bisa melihat ya ini adalah area untuk bounce back-nya dia nih si Tau. Ditambah lagi time frame one day-nya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada breakout nih yang terjadi di sini. Jelas banget teman-teman. Oke, di sini dia berhasil naik dan akhirnya dia ketahan nih di resisten sebelumnya. Ini ada resisten, oke. Ini ada resisten dan di sini ada resisten teman-teman. Kita tinggal bikin line-nya aja di sini nih. Tas, ketemu kan? Di sini berarti ada yang namanya tuh double resisten di sini. Sorry. Aduh, salah aku. Buat ya. Di sini ada double resisten. Double resisten. Oh, di sini tuh ada resisten lagi nih, teman-teman. Buat yang suka trading di Tau. Oke, makanya kenapa si Tau ini harganya tuh mengalami penurunan gitu karena ada rejection di sini, ya, teman-teman ya. Di sini tuh ada rejection. Tuh, ada rejection, teman-teman. Jadi pas dia turun, kita tinggal lihat aja nih kemana harganya naik. Ini teman-teman yang tadi aku ajarin kalau kalian lihat ya. Di sini tuh ada ya, yang namanya sorry aku agak sedikit bingung guys. Oke, ini. Di sini tuh ada resisten ya teman-teman. Di sini tuh ada resisten di sini tuh. Harusnya di sini tuh dia kuat. Oke, jadi kalau aku pikir harusnya sih di area ini bisa cukup memumpuni lah. Ini fair value gapnya tuh mungkin ada di sini ya teman-teman. Tapi bisa jadi bakal agak penurunan lagi teman-teman. Kenapa? Karena di sini aku lihat juga time frame mana time frame one day-nya. Oke, di sini tuh udah ada break nih teman-teman nih. Oke, di sini tuh udah ada break nih teman-teman. Di sini udah jelas banget ya. Ini support, oke. Dia bikin pijakan baru, oke. Pijakan lagi. Akhirnya dia melakukan penurunan nih teman-teman ke bawah. Tuh, ke sini nih teman-teman. Jadi kalau bisa boleh dibilang harusnya saat ini market tahu itu lagi ada di setway ya, TF1 day-nya. Nah, kita tinggal mengidentifikasi aja teman-teman di time frame yang kalian mau hendaki. Apakah kalian menjadi daily trader? Kalau misalnya aku pikir ya, tahu saat ini ya kita tinggal nunggu aja nih si tahu ini mau kemana gitu. Aku rasa bakal ada kenaikan yang cukup cukup apa ya? Kalau boleh dibilang ya hanya sebentar lah ya, nggak mau terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Kalau aku sih kalau misalkan memang harus membeli tahu ya nggak apa-apa, aku bakal coba untuk membuat akumulasi areanya tuh di sini ya teman-teman. Di sini di area 353 nih. Oke. Kemudian di sini adalah take profit area aku 393 kayak gitu. Ini adalah take profit area aku. Oke, take profit area aku. Kenapa take profit area aku ada di sini? Kayak di sini jelas ada moving average 200. Oke, ada moving average 200. Terusnya juga di time frame 15 menit ada moving average 50. Ini udah cukup membelokkan dirinya untuk mencoba untuk naik ke atas. Jadi kalau kalian pengen sabar, bisa jadi juga ya teman-teman untuk melihat bahwa sebetulnya di sini juga bisa jadi area buy ya teman-teman ya. Di sini bisa jadi area buy nih. Oke. Di sini nih area buy, di sini juga bisa. Oke, di sini juga bisa. Kalian tinggal nentuin aja. Berarti ya kalau kalian merasa cukup nih di area sini ya, aku ganti dulu warnanya jadi oranye sama di sini jadi warna oranye. Ya udah kalian berarti bisa take profit area sini gitu.
Itu sih kalau aku rasa ya, ini mungkin kalau BitTensor ini bakal naik, kita tinggal nunggu aja. Karena finalnya itu harusnya BitTensor itu bakal berada di zona ini nih teman-teman. Harusnya di 410 496. Kenapa aku bilang di 496? Karena di sini ada resisten teman-teman. Harusnya tuh nanti bakal ada double resisten ya dari si Tau ini gitu. Nah, bisa jadi di sini nih teman-teman, 489. Jadi nanti dia bakal buat namanya itu double resisten di sini. Mungkin ya teman-teman ya. Kita nggak tahu juga. Cuman kalau aku lihat ini pasti harusnya naik dulu di time frame 15 menitnya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ambil spot di BitTensor ini oke banget. Tapi yang tadi aku bilang rekomendasiku tuh bisa jadi di Sol, bisa jadi di ETH, sama bisa jadi di Ethereum juga nih. Kayak gini kan. Ini kan rejection juga nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian baru beli aset, jangan berharap langsung naik gitu ya. Sabar, mereka tuh harus konsolidasi dulu marketnya baru nanti bisa nentuin. Cuman so far selama kita tidak salah memprediksi kemana harga itu akan bergerak, aku rasa itu fine-fine aja, nggak masalah. Aku yang masih hidup hadir bang. Tahu kak, iya tuh kak Abdul Hamid, aku udah share mengenai BitTensor. Terima kasih infonya sama menarik. Iya, terima kasih juga sama-sama. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih udah nontonin aku, khususnya di Live Trade, Market Insight, Ham Exchange. Uh, ini debut pertama ya guys. Jadi kalau misalkan nanti ada kekurangan, aku minta maaf banget kalau misalkan memang gak semenarik ataupun se ekspektasi kalian. Cuman aku trying to uh, be the best lah ya buat kalian. Jadi buat teman-teman, aku cuma mau bilang jangan lupa untuk subscribe dan join social media dari Ham Exchange. Kenapa? Karena banyak banget nih giveaway ataupun rewards yang